pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas! Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, Yes. Kak. Mudah-mudahan semua adik-adik sekolah minggu HKBP Rawamangun dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, berjumpa lagi dengan kakak dan abang di sini dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Rawamangun. Pasti semua adik-adik udah gak sabar nih untuk ibadah. Tapi Kak Elfrida mau ingatkan adik-adik untuk like ibadah kita dan subscribe channel YouTube HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah sekolah minggu hari ini ada Kak Kanela Tarihoran dan Kak Elfrida Tumanggor sebagai pemandu lagu atau song leader. Dan bersama kita di sini ada pemusik handal kita yaitu Bang Abdi Istanbul. Halo adik-adik. Halo kakak. Halo Bang. Nah, nanti yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Halo Bang. Nah, Kanela, Iya, Kak. Bang Abdi, kita Iya. sebelum mau masuk ibadah nih, mau ajak adik-adik dulu untuk Oh. daki-daki gunung. Oh Terus iya, turun-turun lembah. Terus ngapain lagi, Kak? terbang-terbang Kak. Terus dayung-dayung Dayung-dayung perahu di sungai. Karena Yesus selalu beserta beserta kita. kita. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Katakan ku daki-daki.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, Kanela Bang Abdi, Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi dalam keadaan apapun, kita harus tetap sukacita dan selalu percaya sama Tuhan Yesus. Betul, Kak. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan di kanan, Di kanan kau ada, di kiri, kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay, pasti adik-adik sudah tambah semangat Betul. untuk siap mengikuti ibadah. Ibadah Ya. Nah, tapi Kanela Bang Abdi, sebelum kita memulai ibadah kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita mau berdoa, kita mau bersaat teduh. Gimana ya sikap berdoanya? Kak El mau lihat dulu. Dari sini ada yang masih lari-lari nggak ya? Wah, semuanya sudah siap. Kak. Ya. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Jangan ada yang lari-lari. Shh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh bangun, kami sudah mandi, kami sudah bersiap untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, berkati kami ya, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah, enggak lari-lari. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Tanggal berapa, Kak? Tanggal 17 Juli tahun 2022 dengan tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, mari kita mau menyambut ibadah kita dengan sukacita, dengan semangat. Yuk kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 150, Nyanyian Pagi. Kita nyanyikan 2 kali, pengulangan kedua, kita bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Nah, Esa. adik-adik kita bangkit berdiri sambil kita mau bernyanyi bahasa Bataknya, Kak. Kira-kira ayam-ayam berkokok gitu ya, Iya. untuk membangunkan anak-anak sekolah minggu Dari bertidur tidurnya. ya, untuk sekolah minggu. Betul, Kak. Ayo adik-adik. Marta tahuak manuki di manogot di minggui, Marta tahuak kokoko dungo madak danang sikola minggui, dungo madak danang sikola minggui, dungo madak danang sikola minggui. Nah, kita mau ulang sekali lagi Iya, ya. Kak. Yang masih duduk, Kak, boleh bangkit berdiri, Kak, Boleh ya. bangkit berdiri. Ayo adik-adik, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ayo sekarang bahasa Bataknya yuk. Marta tahuak manuki di manogot di minggui, Marta tahuak kokoko dungo madak danang sikola minggui, dungo madak danang sikola minggui, dungo madak danang sikola minggui. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan, tidiklah kami, jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tidiklah jemaat-Mu. Amin. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya Kak Elia, ini lagunya lagu bahasa Batak, Kak. Karena Dari kita HKBP. HKBP. Betul. Jadi lagunya ini dari buku ND. ya. Judulnya itu Hupuji Holongni, artinya kita mau memuji kasih setia Tuhan kepada kita, Kak. Ya, jadi kita mau bernyanyi ya, Kak, ya, karena kita mau memuji kebesaran Tuhan. Iya. Yuk adik-adik kita nyanyikan 2 kali.
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat keempat berbunyi demikian. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat dan pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kanila, Bang Aldi, kita kan punya grup KBA ya, sama Hafal dia HAL. Itu kita disuruh setiap hari untuk rajin baca dan baca Alkitab ya, ya, dan hafal ayat ya. Nah, kita juga mau berjanji, Kak Ael mau janji nih, Bang Abdi mau janji nggak sama Kanela nih? Mau Kak? Ya, mau setia sama seperti Tuhan Yesus juga setia pada kita. Nah, seperti lagu ini dari buku ND Sekolah Minggu 230. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ayat pengulangan kedua, kita bangkit berdiri ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, seperti itu Kak. Ayo adik-adik, kita lebih semangat. Kita bangkit berdiri, kita mau berjanji untuk jadi murid Yesus yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Katakan sekali lagi, akal iblis. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Lalu lagu selanjutnya ini adalah lagu tentang kebesaran Tuhan Yesus, Kak. Nah, jadi sekarang kita mau menyanyikan kebesaran Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Ya Kanela Bang Abdi, penyertaan Tuhan Yesus itu dari waktu kita kecil, dari waktu kita masih belum jalan, sampai sekarang ini udah besar, udah lulus kuliah, udah bekerja ya. Nah, luar biasa ya, Tuhan Yesus baik sekali. Betul, Nah, kini saatnya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, perbuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti lagu Kidung Jemaat 363 ayat 1-2. Bagi Yesus kuserahkan. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi sekali lagi lagu ini. Kita mau menyatakan semua milik kita, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang Katakan bagi Yesus semuanya yang memuji Dialah. bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah, yang ku puji Dialah, yang ku puji Dialah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Berjumpa lagi di sini dengan Kanela Tarihoran dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu di tanggal 17 Juli tahun 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 11 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini di Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, kita akan mengadakan evaluasi kelas dan soal evaluasi akan dibagikan di Zoom kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 11, "Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku." Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2022. Kanela, Bang Abdi kita mau mengucapkan ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Sama kakak ya. Oh ya, Ada kakak GSM-nya, ada kakak Kak. GSM-nya. Nah, nanti kita pas waktu kakak GSM ngomongnya gini, padamu Kak Koresi gitu ya. Iya. Gitu ya Bang ya. Iya, begitu ya. Oke. Dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Yeay. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Koresi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Koresi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik dan Kak dan Kak Koresi. Koresi. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ASM dan adik-adik juga dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobil Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Lalu persiapan untuk bahan ajar untuk minggu di tanggal 24 Juli tahun 2022 diambil dari Nats Kelurahan 14 ayat 21 sampai dengan 31 dengan tema Tuhan setia dalam kasih-Nya. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan
rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta makan-makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Elfrida, Bang Abdi nih, kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Tapi sebelumnya itu kita mau mempersiapkan diri kita dulu, Kak ya. Kita harus duduk tenang, tidak boleh lari. Nggak boleh lari-larian. Nggak boleh makan juga ya, Kak? Iya, betul. Karena kita kan mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 32, Bertumbuh. Kita nyanyikan bersama-sama. Katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang mau tumbuh di sini? Saya, Kak. Iya, Bang Abi juga. Mau dong, Kak. Nah, mari kita sama-sama berdoa dan membaca kitab suci. Katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa. Terpujilah Tuhan yang sudah mengasihi kita semua, mengasihi semua adik-adik, sekolah minggu, dan para remaja. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Baiklah, saya bacakan, adik-adik dan para remaja semua menyimaknya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah,
Ia memanggil sahabat-sahabat dan di tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan menghendaki semua manusia yang ada di muka bumi dapat diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika seseorang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mencarinya. Tahu adik-adik? Nah, ada di antara kalian yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, atau sudah mendengar nama Yesus Kristus tapi dia belum percaya, atau belum sedikitnya mengingat, atau tidak pernah menyaksikan nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, karena itulah orang-orang yang sedemikianlah Yesus datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal ini juga bisa dibuktikan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah pelayanan utama yang dilakukan Yesus yang ke dunia ini. Adik-adik, artinya apa? Nah, kita datang mencari Tuhan. Benar, karena Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah besar, dari mulai bayi, anak-anak, sampai pra-remaja, sampai remaja pemuda. Dia terus bekerja, ya, memberitakan kerajaan Allah. Di dalam memberitakan kerajaan Allah itulah dia menawarkan pertobatan adik-adik. Supaya kita bertobat. Bertobat artinya berbalik arah kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Maka Tuhan sering mengatakan, carilah aku supaya kau hidup. Mau hidup adik-adik? Mau sehat? Mau segar? Mau semangat? Mau pintar? Berhikmat? Nah, satu-satunya sumber adik-adik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Carilah Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Ya, baca firman, dengar firman-Nya, dengar cerita kisah-kisah Yesus yang menarik, baru kita simak adik-adik. Nah, firman itulah yang menumbuhkan iman percaya kita. Inilah adik-adik nanti ya. Nanti kalau dengar firman Tuhan melalui khotbah, ibadah sekolah minggu, firman Tuhan tinggal di dalam dirimu, maka firman itu yang memprosesmu bertumbuh menjadi dewasa dan disenangi banyak orang. Termasuk orang tuamu, adik-adik. Nah, karena itulah bacaan kita hari ini adik-adik, di mana Yesus sedang menyampaikan perumpamaan, sebuah cerita untuk menggambarkan bagaimana Yesus merindukan semua orang, merindukan adik-adik, merindukan pra-remaja, merindukan kita semua manusia agar dapat diselamatkan. Jadi Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang domba. Apa itu adik-adik? Ada seorang bapak mempunyai apa? 100 ekor domba.
Lalu ia di antara 100 itu hilang 1. Berarti tinggal 99. Maka rupanya adik-adik pemilik domba itu resah, gelisah. Dia mencari-cari mana satu lagi. Nah, maka dialah pergi mencari domba yang hilang itu. Kita tahu bukan berarti pemilik domba itu tidak mementingkan yang 99 domba yang lain. Artinya dia pergi mencari yang seekor yang hilang itu. Berarti yang 99 itu seolah-olah dia tinggalkan, dia lupakan. Adik-adik, bukan begitu. Tetapi dalam cerita ini sebenarnya termasuk domba yang taat, penurut, tidak nakal, dan setia. Adik-adik, apa adik-adik sudah begitu semua? Udah setia sama Tuhan, tidak nakal. Apa adik-adik penurut? Nah, apa taat? Nah, kalau adik-adik masuk kriteria yang seperti itu, nah Tuhan sudah melindungi, menjaga, dan memelihara adik-adik semua dengan kuasa ilahinya. Tetapi yang satu ini, yaitu yang hilang itu, adalah domba yang tidak setia, tidak taat, dan tidak tunduk kepada pemiliknya. Artinya dia tidak mau diatur, dia tidak disiplin, dia tidak berjalan sesuai dengan waktu yang dikehendaki, dia tidak mau mengatur waktu untuk belajar, dia tidak mau bersama-sama temannya. Nah, dia melawan, sering berontak adik-adik. Maka inilah mau tidak mau dia pergi berjalan entah kemana. Meninggalkan yang 99 kumpulan domba-domba itu adik-adik. Nah adik-adik, walaupun sedemikian dia adalah domba yang nakal. Tetapi di mata pemiliknya dia adalah domba yang sangat berharga. Adik-adik. Jadi bagi Tuhan semua kita ini berharga. Tuhan menyayangi kita semua. Nah, kalaupun kita sering alpa, sering nakal, sering tidak taat, sering melawan, nah, mungkin sering kita meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga adik-adik. Bahkan ada yang banyak yang meninggalkan pelajarannya di sekolah. Tetapi adik-adik, ingat pernyataan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi adik-adik yang sedemikian. Jadi bukan itu saja, dia cari adik-adik. Ketika dia temukan, maka ada sukacita bagi pemiliknya, domba itu. Nah adik-adik, dalam cerita ini, Yesus sedang menggambarkan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi, Yesus datang untuk mencarinya adik-adik. Apa yang mau dia sampaikan kepada kita? Yang pertama, ingat adik-adik ya, Tuhan kita itu datang menjadi manusia. Dia berkorban, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit kembali adik-adik. Dia menjadi juru selamat kita. Maka dia melakukan itu semua karena betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita semua. Kepadamu, kepada para remaja, kepada keluarga dan orang tua kita semua. Bahkan bukti kasihnya itu, dia tidak mau satu pun yang hilang. Adik-adik, begitulah juga kasih orang tuamu.
begitu jugalah kasih guru-guru sekolah minggu. Begitu jugalah kasih semua pendeta dan pelayan di gereja. Harus mencarimu, adik-adik. Nah, mencarinya tentu lewat doa. Ya, karena doa tahu di mana kau berada. Tuhan itu tahu, maka kita minta ya supaya Tuhan juga menunjukkan di mana kau berada atau kau yang sedang hilang sekarang ini. Nah, yang kedua, semua manusia harus mencari Allah. Itu sebabnya adik-adik, kita harus beribadah. Nah ini, tadi saya katakan, ya Tuhan menginginkan kita mencari Dia. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Maka cara kita mencari Tuhan apa? Lewat ibadah, adik-adik. Bila baca Alkitab, lewat doa, lewat persekutuan kita, kebersamaan kita di rumah bersama orang tua ya. Nah, sama-sama berdoa. Nah, disitulah kita mau mendengar kehendak Allah yang sedang mencari kita. Nah, adik-adik, yang ketiga, ada tanggung jawab kita untuk mengajak orang-orang mengenal Tuhan. Nah, adik-adik ya. Ya, kalau kau sudah dicari atau kau sudah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, mengenal Tuhan, maka tugasmu selanjutnya, ayo mengajak orang-orang untuk mengenal Tuhan semakin dalam. Siapa? Adik-adik, juga kepada mama, kepada papa, kakek dan nenek dan sebagainya, teman kita juga. Ya, kita kenalkan Yesus itu kepada mereka. Baru yang terakhir, ketika Tuhan menemukan kita, ada sukacita. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk Tuhan. Adik-adik, kalau ada barangmu yang hilang, atau seseorang temanmu yang hilang, kau cari, kau temukan, apa yang terjadi? Tentu kita bersukacita. Kita memperoleh kembali barang itu yang hilang itu. Begitulah Tuhan. Begitulah kita juga. Ketika kita menemukan barang yang hilang itu atau orang yang hilang itu, maka ada sukacita dan kepuasan bagi kita. Mau adik-adik? Nah, kau dicari Tuhan untuk mencari Tuhan. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang sungguh baik, Engkau mengasihi kami semua. Di sini kami anak-anak-Mu sekolah minggu dan pra remaja sedang mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencari kami. Kami mau mencari-Mu Tuhan, bukan kemana-mana. Bukan ke gunung, bukan ke pasar atau ke mall. Tetapi kami mencari Engkau lewat beribadah. Membaca firman Tuhan. Berdoa. Bersekutu dengan sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Supaya ketika kami menemukan yang hilang, yaitu diri kami sendiri, dan sesuatu yang hilang dari kami, ketika kami menemukan, kami dapat menikmati sukacita yang besar. Inilah kiranya yang terjadi bagi kami semua, keluarga dan gerejamu. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Firman Tuhan ya Kak. Iya, Ya Kak. dari Amang Pendeta Silalahi. Nah sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama, papa, atau orang tua yang lebih tua yang lain yang ada di rumah untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah dalam memberikan persembahan. Cara yang pertama yaitu datang langsung ke gereja dan setor ke bendahara gereja. Dan cara yang kedua adalah dengan cara scan QR code di samping ini. Atau cara yang ketiga adalah dengan transfer ke rekening gereja yang di bawah ini. Nah, sambil kita bernyanyi dari Cari Jiwa Bersama Yesus. Judulnya Cari Jiwa Bersama Yesus maksudnya Kak. Kita nyanyikan 2 kali ya. Pengulangan yang kedua, kita bangkit berdiri. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Katakan tangkap. Tangkaplah jiwa, tangkaplah jiwa. Ya, siapa di sini yang mau mencari jiwa bersama Yesus? Kita mau mengabarkan firman Tuhan. Kita mau ulangin sekali lagi ya, sambil kita bangkit berdiri. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Katakan cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkap lagi. Tangkaplah jiwa. Ayo tangkap yang banyak. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu, di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat, selamat menemukan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus,